Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul Ultimate Soldier, bergenre action, adventure, dan fantasy. Sebuah planet bernama Bintang Burung, planet ini di dalamnya terdiri dari berbagai bangsa, bangsa yang besar seringkali bertempur untuk mengamankan wilayah mereka dan pemenang dari perang ini adalah orang yang memiliki war spirit terkuat karena ia bisa menghancurkan surga dan bumi, hanya mereka yang memiliki roh penjaga yang terkuat atau war spirit yang bisa mengubah takdir mereka dan menjadi pahlawan 10.000 orang. 5 tahun lalu bangsa terkuat Li dan bangsa virtual Choi mulai bersaing memperebutkan wilayah. Ayah Roge adalah anggota asosiasi pembunuh terkuat negara menjadi pengkhianat dalam perang. Pada puncak perang melawan negara lain ia membunuh 2 pahlawan tingkat atas di asosiasi pembunuh. Sejak itu bangsa Li dikalahkan dan menjadi peringkat kedua sementara virtual Choi berada di urutan pertama. Reputasi ayah Roge rusak dalam semalam keberadaannya tidak diketahui ia memiliki seorang anak dan istri yang membuat keluarganya dimusuhi di desa dan diawasi sangat ketat. Atas kejadian itu Roge menjadi berdarah dingin setelah dirinya dan ibunya diintimidasi diserang dan ditolak oleh kerabat mereka dan siapapun yang mereka kenal sejak kecil. Kesepian dan kebencian ini untuk ayahnya dan orang-orang di sekitarnya mengakar dalam hati dan pikiran Roge. Cerita kemudian berpindah ke 5 tahun kemudian Roge kini telah tumbuh menjadi anak remaja, terlihat ia sedang menghajar beberapa anak seusianya. Anak-anak ini terus-menerus mengganggu Roge dan mengatakan kalau Roge adalah anak seorang pengkhianat oleh sebab itu Roge menghajar mereka. Walaupun sendiri dengan tersenyum Roge mengatakan kemarilah aku sudah terbiasa untuk ini, pria ini kita sebut saja Bagong ia mengatakan kepada Roge meski kau punya war spirit namun aku juga memilikinya, di samping itu saudaraku adalah pahlawan perang level 2 di perguruan Zanying jadi ku peringatkan agar kau jangan berani menyentuhku. Sambil mengeluarkan kekuatannya Roge mengatakan mengapa kau membicarakan begitu banyak omong kosong ayo cepat selesaikan ini aku akan pulang untuk makan malam. Mendengar itu mereka bertiga kemudian maju sambil mengatakan dasar anak jalang pergilah kau ke neraka. Namun dengan mudahnya tanpa menggunakan war spirit Roge langsung meraih leher si Bagong dan menghempaskannya ke tanah. Melihat itu rekannya yang lain menjadi ketakutan dan tak berani menyerang. Sambil mencengkram leher Bagong Roge mengatakan apakah kau masih ingin bertarung denganku? Dengan ketakutan Bagong mengatakan ampuni aku tak ingin bertarung lagi. Sambil berjalan pergi Roge mengatakan enyahlah dari hadapanku dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian lagi. Melihat kepergian Roge Bagong bergumam tunggu saja aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Sesampainya di rumah Roge mendapati ibunya yang sedang membersihkan pecahan kaca, dengan wajah kesal Roge mengatakan apakah penduduk desa membuat masalah lagi kepada ibu, katakan padaku kenapa kita harus mengambil konsekuensi untuk ayah bahkan jika dia adalah pengkhianat negara kenapa dia tidak membawa kita bersamanya. Ibunya kemudian langsung memeluk Roge sambil tersenyum ia mengatakan ayahmu tidak pernah sama sekali mengkhianati organisasi atau bahkan negara. Tubuh kecil Roge bergetar menahan tangisnya ia mengatakan ibu selalu berkata seperti itu setiap waktu. Di dalam kamar Roge memandangi poster yang berada di atas dinding kamarnya, pria di poster itu adalah Phoenix anggota organisasi tertinggi di negara yang masuk dalam organisasi pembunuh, dikatakan dalam perang melawan 5 dinasti dia menghancurkan 500 orang sendirian dengan war spiritnya Hundred Bird, dia juga adalah salah satu dari 5 pahlawan perang utama terkuat. Sambil mengepalkan tangannya Roge mengatakan pahlawan seperti dia aku berharap bisa menemuinya setidaknya sekali dalam seumur hidupku. Tak lama tiba-tiba terdengar suara dari luar yang membuat Roge terkejut, ia merasa kalau ini pasti perbuatan si Bagong lagi sehingga ia langsung pergi memeriksanya. Sesampainya di sana benar saja Bagong sudah menunggunya, Roge mengatakan apakah kau sangat ingin aku menghajarmu, sambil tersenyum Bagong bilang dasar bajingan sudah kubilang akan membuatmu membayarnya. Roge kemudian maju dan mulai menyerang, tepat saat Roge akan melancarkan serangannya Bagong langsung memanggil kakaknya dan seketika sebuah tinju muncul dari belakang Bagong dan mengenai Roge yang membuatnya terlempar. Pukulan yang baru saja mengenai Roge ternyata berasal dari war spirit yang dimiliki oleh kakak Bagong. Melihat Roge yang tersungkur di tanah Bagong tertawa dan mengatakan kakakku adalah pahlawan perang level 2 di Universitas Zanying matilah kau hari ini. Kakaknya kemudian maju kita sebut saja Bigong ia tersenyum sambil mengatakan habislah kau hari ini karena telah membuat adikku menangis. Roge bergumam jika bukan karena pria ini aku akan bisa pergi ke Universitas Zanying dan jadi lebih kuat dari bajingan ini sekarang.
Bagong tersenyum jahat dan mengatakan kepada kakaknya untuk segera membunuh Roge karena tak ada juga yang peduli padanya jika ia menghilang. Bigong kemudian mengeluarkan kekuatannya dan bersiap menghabisi Roge. Ia mengatakan tak perlu merasa khawatir karena aku akan memastikan kau akan mati langsung dari tanganku sendiri. Ketika Bigong mengeluarkan kekuatannya terjadi sebuah ledakan yang cukup besar, sambil tersenyum Bigong mengatakan aku takut dia akan jadi kolam daging. Namun saat asap menghilang mereka berdua terkejut karena tubuh Roge telah menghilang, di waktu yang bersamaan banyak bulu burung yang jatuh dari langit, ketika mereka melihat ke atas langit betapa terkejutnya mereka karena itu adalah Phoenix yang datang menolong Roge. Phoenix mengatakan berdasarkan aturan pertama regulasi Zanying para fighter tidak diizinkan menggunakan War Spirit-nya melawan orang biasa. Samar-samar Roge membuka matanya ia bergumam apakah ini mimpi mengapa Sang Phoenix ada di sini. Dengan ketakutan Bigong bergumam bukankah dia adalah Phoenix anggota dari asosiasi pembunuh bagaimana bisa anggota organisasi pembunuh datang ke sini hanya untuk menolong Roge. Phoenix mengatakan kepada Bigong kau sudah sangat keterlaluan sebagai fighter yang memiliki War Spirit tak hanya menggunakannya untuk membuli namun juga mencoba membunuh orang, dan sebagai War Hero nasional aku akan menghapus status War Hero-mu dan juga akan menghancurkan War Spirit-mu. Mendengar itu seketika membuat wajah Bigong menjadi pucat putih ia tak bisa berkata apa-apa dan pada akhirnya Phoenix menghancurkannya. Beberapa saat kemudian Roge akhirnya sadar ia langsung berlutut dan mengatakan terima kasih atas bantuanmu aku akan membalasmu dengan nyawaku jika ada apapun yang kau inginkan dariku silahkan katakan saja aku akan melakukan yang terbaik. Mata Roge mulai bersinar ia mengatakan aku tidak menyangka akan bertemu denganmu aku mengagumimu ruanganku penuh dengan postermu. Sambil memandangi Roge Phoenix bergumam setelah koma selama 2 jam tubuh dan jiwa anak ini telah pulih sepenuhnya. Phoenix memberitahu Roge kalau 2 kakak beradik itu sekarang mereka dalam masalah besar, saudara tertuanya sepertinya dari Universitas Zanying dia akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya kepadamu, sedangkan untuk ibumu aku menggunakan perisai energi untuk melindunginya jadi kau tak perlu merasa khawatir lagi. Sambil menatap tajam kepada Roge Phoenix mengatakan apakah kau membenci ayahmu? Spontan Roge mengatakan berhentilah menyebut nama pria itu aku akan melindungi ibuku pria itu sama sekali tidak bernilai bagi ibuku. Phoenix tersenyum tipis dan mengatakan aku percaya ayahmu memiliki waktu yang sulit, dia dan aku adalah rekan seperjuangan aku tahu betul seperti apa dia, situasi saat itu masih menjadi misteri sampai saat ini aku juga masih mencari jejak ayahmu aku tidak peduli dengan kebenarannya aku bahkan tidak keberatan jika dia benar berkhianat. Roge bilang aku masih sangat ingat sewaktu ayahku pergi itu benar-benar tidak masuk akal orang-orang di sekitarku membenciku dan ibuku, aku tak mengerti situasi saat itu aku hanya merasa sedih tapi saat itu setiap kali aku melihat ibuku tidak ada kebencian sama sekali di wajahnya hanya ada kelembutan di wajahnya sampai sekarang, saat itu orang di sekitarku yang awalnya hanya memarahiku perlahan berubah menjadi memukuliku, aku tidak bisa mengalahkan mereka pada waktu itu karena mereka sangat banyak sehingga aku tidak bisa lari dari mereka. Namun suatu hari aku akhirnya tahu ada sesuatu yang disebut dengan War Spirit sejak saat itu mereka tidak lagi bisa memukuliku dengan cara beginilah aku tumbuh di lingkungan ini, tugasku melindungi ibuku dari bully dan mencoba untuk tidak mengingatkannya dengan ayahku, aku bermain sendiri diam sendirian dan tumbuh sendirian. Aku tidak peduli jika ayahku atau pria itu berkhianat hanya saja aku membencinya karena tidak menjadi ayah yang bertanggung jawab. Sambil tersenyum Phoenix mengatakan percayalah padaku aku sangat yakin ayahmu mencintaimu lebih dari orang lain jika kau tidak percaya kau bisa mengkonfirmasinya sendiri. Roge terkejut dan mengatakan apa maksudmu mengkonfirmasinya sendiri? Phoenix bilang apakah kau pernah mendengar nama Universitas Lougi? Sontak Roge kembali terkejut setahu dia Universitas Lougi berisikan para siswa penjahat yang mengerikan dan itu tidak di bawah yurisdiksi negara manapun, namun mereka semua adalah pendosa yang diasingkan atau mencari yang terkuat di antara mereka. Meski demikian beberapa penjahat yang paling mengerikan terungkap sebagai war hero dan juga dekannya adalah penjahat super yang dicari di 3 negara, Universitas Lougi sepenuhnya bersifat independen dari kota dan masyarakat. Phoenix bilang ayahmu berasal dari sana dan jika kau mau belum juga ia menyelesaikannya Roge langsung bilang ya aku mau. Sambil tersenyum lebar Roge bilang aku mau ke sana bukan karena ayahku namun aku ingin mencari kebebasan aku sudah muak tinggal di tempat ini aku akan belajar seperti yang lainnya.
Phoenix bilang kalau begitu kau akan berangkat besok pagi karena hanya tinggal besok batas akhir pendaftaran Universitas Lougi. Mengetahui itu Roge cukup khawatir karena waktunya sangat tidak tepat. Ia mengatakan bagaimana dengan ibuku. Phoenix bilang kau tak perlu merasa khawatir, aku akan menjelaskan semuanya kepada ibumu, lebih baik kau segera pergi menyiapkan barang-barangmu. Keesokan harinya Roge telah sampai di tempat yang dikatakan oleh Phoenix, namun di sana tak ada apapun, hanya ada padang pasir yang sangat luas. Roge mengatakan tempat macam apa ini, mana mungkin ada kampus di sekitar sini. Ini adalah Younji, dia adalah hewan peliharaan Phoenix yang dititipkan kepada Roge untuk menemaninya. Roge kemudian mulai melihat peta yang telah diberikan oleh Phoenix dan mulai menyusuri tempat itu. Di perjalanan Roge membunuh beberapa monster kadal yang ia temui, dan sesampainya di lokasi peta terakhir ia merasa sangat kesal karena tak ada apapun di sana, ia hanya mendapatkan kelelahan dan kehausan. Ia berteriak sambil mengatakan, dasar penipu, aku telah mengikuti petanya namun tidak ada apapun di sini. Saat melanjutkan berjalan sambil menahan teriknya matahari, ia melihat sebuah rumah usang di tengah gurun pasir. Roge pun segera menghampirinya, ia tak peduli apakah ia berhalusinasi atau tidak. Dan setelah setengah jam berjalan ia akhirnya sampai di tempat itu, dan benar itu adalah sebuah rumah dan juga ada nenek tua yang sedang duduk di sana. Roge kemudian menanyakan apakah nenek mengetahui di mana Universitas Lougi berada karena aku ingin mendaftar. Nenek itu bilang, kenapa kau ingin pergi ke sana, apakah kau ingin belajar? Dengan tegas Roge menjawab, ya benar, aku ingin pergi ke sana untuk belajar, aku sudah lama menunggu kesempatan ini yang memungkinkanku untuk berubah. Aku punya banyak hal yang harus aku lakukan dan banyak tempat yang ingin aku kunjungi dan nantinya akan bertemu dengan seseorang. Nenek tua itu bilang, kalau begitu silahkan masuk ke dalam rumah ini. Namun Roge malah mengatakan, apa maksudmu nenek tua, apa kau sedang bercanda? Aku sedang mencari Universitas Lougi, bukan masuk ke rumah kecil ini. Nenek itu memaksa, ia bilang cukup masuk saja dulu, nanti kau pasti akan tahu. Tak punya pilihan, dengan perasaan ragu Roge mulai membuka pintu rumah itu dan masuk ke dalam. Di dalam sana tak ada apapun, hanyalah sebuah ruangan kosong. Tak lama tiba-tiba saja lantai rumah itu terbuka yang membuat Roge terjatuh ke dalam. Roge berteriak sangat ketakutan dan meminta tolong untuk diselamatkan. Sesampainya di dasar ia menabrak bongkahan batu yang membuat kepalanya pusing. Ia berteriak, dasar nenek tua, apakah kau ingin membunuhku? Namun saat ia melihat sekitarnya sudah banyak orang yang berkumpul di sana, di waktu yang bersamaan terdengar sebuah pemberitahuan yang mengatakan, selamat, Anda telah berhasil lulus tes masuk ke dalam Universitas Lougi. Orang yang benar akan dipilih dari kompetisi. Tidak ada batasan dalam menggunakan segala cara yang memungkinkan, tetapi pembunuhan dilarang dan selamat datang di kampus Lougi. Mendengar itu Roge akhirnya menyadari kalau sekarang ia telah berada di kampus Lougi. Para murid lainnya mulai melihatinya. Ia mengatakan, sepertinya kita kedatangan daging kecil yang empuk di sini. Mengapa sistem penerimaan di perguruan tinggi Lougi menjadi sangat rendah? Mengapa ada seorang bocah di sini? Ia mengatakan, hei bocah kecil, biar aku tunjukkan pukulan batuku agar kau mengerti perbedaan antara di sini dan di luar. Di waktu yang bersamaan seorang pria besar muncul di belakang orang itu. Ia mengatakan, minggirlah dari jalanku jika kau tak ingin dihancurkan. Namun pria kecil ini tak takut sama sekali, ia malah melancarkan serangan ke perut pria itu. Ia mengatakan, rasakan tinjuku dulu, mari kita lihat apakah kau bisa bilang minggir dari jalanku lagi atau tidak. Tinjuku dapat membuat benda berat bergerak dari tempatnya, bahkan jika kau gajah kau akan berdarah sampai mati. Namun setelah mengatakan banyak omong kosong itu, pria besar itu langsung menangkapnya dan memeluknya dengan sangat kuat. Pria ini mengatakan, ada apa denganmu, mengapa kau masih bisa bergerak setelah menerima tinjuku? Pria besar itu kemudian menambah kekuatannya yang membuat tulang punggung pria kecil itu menjadi patah. Semua orang menjadi terkejut melihat kejadian itu termasuk Roge. Beberapa orang mengatakan, siapa yang tidak kenal dengan orang ini, dia adalah raksasa Taeyang yang terkenal karena kekuatan dan armornya, dan tentu saja dia yang terkuat. Menjijikan sekali, aku sangat berharap tidak bertemu dengan pria itu di evaluasi para murid nanti. Melihat pria itu Roge bergumam, orang itu tekanan energinya sangat keren dan dia tidak peduli siapa yang berbicara tentang dia. Sambil tersenyum Roge mengatakan, kelihatannya orang itu cukup hebat. Universitas Lougi memang sangat keren, jika orang-orang di sini hanya seperti orang di desaku pastinya akan sangat membosankan. Roge mengatakan, aku harus menemukan tempat seperti apa sebenarnya kampus Lougi ini. Aku tak akan membiarkan siapapun menghentikanku. Aku tidak akan pernah membiarkannya karena ini adalah kesempatan terakhirku dan aku pasti akan menggunakannya dengan sangat baik.
Di dalam gedung kampus Lougi terlihat seseorang sedang babak belur. Ia dihajar oleh pria berkacamata ini. Ia adalah seorang direktur. Ia mengatakan, ku bilang kau tidak boleh menjual barang di sini. Jika kau melakukannya maka inilah yang terjadi. Di waktu yang bersamaan seorang pria datang. Ia bernama Gao. Gao memberitahu direktur kalau ujian penilaian akan segera dimulai. Apakah kau tidak ingin melihat hasil ujiannya? Direktur bilang tidak perlu, aku tidak ingin bergabung di pesta penilaian para anak-anak itu. Gao kembali bilang, ku dengar putra dari orang itu juga akan datang dan pewaris keluarga Zai juga akan datang. Mendengar itu direktur menjadi cukup tertarik. Ia tersenyum sambil mengatakan sepertinya ini akan menyenangkan. Kemudian terdengar suara pemberitahuan yang memberitahukan kepada semua murid kalau ujian penilaian akan segera dimulai. Aturan pertama targetnya adalah gagak di kampus Lougi. Ada ribuan gagak yang ada di kampus dan misi kalian adalah menangkap gagak yang membawa gulungan. Jika di kakinya berisi kartu tulisan kelulusan tolong jaga dengan baik. Jika itu tetap bersama kalian hingga ujian berakhir kalian akan dianggap lulus. Tidak ada batasan, rata-rata dilarang menghancurkan mulut. Batas waktu 3 jam. Memiliki kartu kelulusan di detik terakhir juga dianggap sukses dan ada 50 gagak yang akan membawa gulungan itu. Mendengar itu Roge bergumam, hanya ada 50 gagak berarti dengan kata lain hanya ada 50 orang yang akan lulus sedangkan hampir ada 1000 orang yang mengikuti ujian ini. Roge bertanya-tanya apakah tingkat kelulusannya begitu rendah. Melihat ekspresi peserta lainnya yang tak merasa panik sama sekali, Roge merasa kalau mereka sudah tahu dari awal tentang aturan penerimaan di Universitas Lougi. Roge tersenyum dan mengatakan sepertinya aku harus melakukan yang terbaik juga. Di waktu yang bersamaan terdengar pemberitahuan yang mengatakan kalau ujian telah dimulai. Dari atas gedung direktur dan Gao sedang menyaksikan pertandingan. Direktur mengatakan aku sangat menantikan pertandingan ini. Sambil tersenyum ia mengatakan sebaiknya dua anak itu jangan sampai mengecewakanku, aku ingin rukun dengan mereka. Setengah jam telah berlalu. Roge mengatakan ia sangat bosan karena belum ada satupun gagak yang ia lihat. Tepat saat ia mengatakan itu satu burung gagak melintas di hadapannya. Melihat itu Roge menjadi bersemangat. Ia langsung menerjang ke arah gagak itu dan ingin menangkapnya. Ia mengatakan bersikap baiklah karena aku sudah sangat lama menunggumu. Namun tepat saat ia akan menangkap gagak itu gagak tersebut berhasil menghindar. Tak menyerah Roge mengambil posisi akan melompat. Ia mengatakan sungguh menarik, kali ini aku pasti akan menangkapmu. Ia kemudian melesat dengan cepat ke arah gagak itu. Tepat saat ia akan menangkapnya Tae langsung muncul dari arah lain dan langsung mendaratkan serangan di wajah Roge yang membuat Roge terlempar. Sementara Tae ia berhasil mendapatkan burung gagak itu. Tae mengatakan, hei anak kecil, terima kasih aku berhasil mendapatkan gagaknya. Ini adalah keberuntungan yang sangat bagus. Gagak ini membawa sebuah kartu di kakinya. Aku akan menjaganya dengan baik sampai ujian berakhir. Setelah mendapatkan kartu itu Tae melepaskan gagak tersebut. Roge kemudian bangkit. Ia mengatakan jangan terburu-buru berterima kasih, bagaimanapun juga aku belum mengatakan apapun tentang memberikan kartu itu padamu. Tae tersenyum dan mengatakan itu adalah perkataan yang bagus. Aku tak menyangka kau langsung bangkit setelah terkena pukulanku. Karena kau berhasil menahan pukulanku, aku akan membuatmu kalah tanpa merasa kesakitan. Walaupun aku tak bisa memanggil war spiritku, tapi kekuatan bronze wallku cukup untuk. Belum juga ia menyelesaikan perkataannya Roge langsung menerjang ke arahnya dan menghajarnya. Namun sayangnya pukulan Roge sama sekali tak berefek kepada Tae. Ia masih berdiri dengan sangat kokoh tanpa terluka sama sekali. Tae kemudian mengayunkan pukulannya sambil mengatakan pukulan seperti itu tak akan bekerja untukku. Walaupun Roge berhasil menahan serangan itu menggunakan salah satu lengannya, namun ia merasa seperti organ dalamnya telah rusak. Tae tersenyum sambil menatap Roge. Ia mengatakan sepertinya kau cukup menarik dan cukup cepat, namun kau tidak ada bedanya dengan anak sampah sebelumnya yang telah aku kalahkan. Tae kembali menyerang sambil mengatakan aku akan memberimu pelajaran. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi, dasar bajingan kecil. Roge berhasil menghindari serangan itu dengan kecepatannya. Setelah itu ia mundur beberapa langkah dan langsung melesatkan sebuah tendangan ke wajah Tae yang membuatnya berdarah. Merasa kesal Tae mengeluarkan tekniknya The Mountain Hammer sambil mengatakan matilah kau dasar bocah, tak ada yang akan memperhatikanmu jika kau menghilang hari ini. Setelah mengeluarkan serangan itu seketika tempat itu dipenuhi dengan debu. Tae mengatakan astaga, aku terlalu menghabiskan banyak waktuku terlibat dengan anak kecil yang tidak penting. Namun seketika Tae menjadi terkejut karena suara Roge terdengar di belakangnya. Ternyata Roge berhasil menghindari serangan itu yang entah bagaimana ia melakukannya. Roge mengatakan kau adalah orang kuat kedua yang pernah aku temui, walaupun demikian aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu.
Sementara di tempat lain tepatnya di sebuah gunung yang dalam seorang pria bernama Wei Chang dan pelayannya sedang mencari pintu rahasia agar bisa masuk ke kampus Lougi. Pelayannya mengatakan bisakah kita bergabung dalam ujian karena sepertinya ujiannya dimulai hari ini. Kembali ke Roge Tai yang mendengar perkataan Roge ia tersenyum dan mengatakan dasar bocah sialan kau benar-benar cari mati, ia kemudian mengeluarkan war spiritnya sambil mengatakan aku akan membunuhmu dengan cepat aku telah banyak membuang waktuku hanya untuk meladenimu, melihat itu Roge tersenyum ia mengatakan kalau begitu hanya satu yang bisa kulakukan yaitu melakukan yang terbaik. Tae kemudian mulai menyerang sambil mengatakan kau harusnya merasa terhormat melihat war spiritku maka sekarang matilah dalam penderitaan dasar bocah bajingan. Sambil mencoba menahan serangan itu Roge bergumam tekanan dari kekuatan ini sangatlah kuat, di waktu yang bersamaan benturan akhirnya terjadi Roge menahan serangan itu menggunakan kedua tangannya, Tae tersenyum ketika melihat Roge memuntahkan darah dari mulutnya namun seketika raut wajah Tae berubah karena Roge langsung melancarkan sebuah pukulan telak ke wajahnya beruntung ia sempat menghindarinya sehingga yang terkena hanyalah otot lehernya. Merasa kesal Tae kembali mengeluarkan kekuatannya sambil mengatakan dasar bocah sialan seranganmu ini tak ada apa-apanya ini hanya seperti menggelitikku, ia kemudian langsung mendaratkan serangan ke arah Roge namun lagi-lagi Roge berhasil menahannya, tak berhenti sampai di situ Roge bahkan berhasil memberikan serangan balasan yang membuat Tae sangat kesal. Tae semakin mengamuk ia mengatakan dasar anak bodoh sudah kubilang kalau seranganmu ini hanya sia-sia aku akan memberitahumu bagaimana serangan yang sebenarnya dilakukan. Tae kemudian kembali mengeluarkan salah satu tekniknya sambil mengatakan mari kita lihat apakah kau masih bisa menahan serangan ini dan hanya berakhir dengan muntah darah. Namun Roge sama sekali tak merasa takut ia malahan mengambil posisi untuk bersiap menyerang, mereka kemudian maju secara bersamaan untuk melihat siapa yang akan bertahan, Roge berhasil mendaratkan sebuah pukulan telak di wajah Tae namun ia juga menerima pukulan telak di perutnya yang membuat Roge terlempar. Melihat Roge yang terkapar di tanah Tae tersenyum ia mengatakan dasar idiot apakah kau mengharapkan hal yang lainnya dengan serangan lemahmu seperti ini? Tae kemudian menghilangkan war spiritnya karena ia merasa tak perlu menggunakannya lagi. Ia kembali mengatakan kepada Roge apakah kau pikir bisa menyakitiku jika kau hanya menyatukan war spiritmu ke dalam tinjumu dasar bocah bodoh, dari balik asap terlihat bayangan Roge yang masih bisa berdiri, melihat itu Tae terkejut ia bergumam bagaimana bisa anak ini masih belum tumbang. Roge mengatakan semua orang memiliki kelemahan semakin besar kau maka semakin besar kelemahanmu, meskipun tubuhmu kokoh kau masihlah darah dan daging jadi pasti kau memiliki kelemahan. Tae berteriak dan menyuruh Roge untuk diam, Tae bilang apa yang akan kau lakukan denganku kau pikir kau bisa menghancurkanku hanya dengan satu pukulan, dengan santainya Roge mengatakan apakah kau pernah disengat oleh lebah. Tae yang tak mengerti apa yang dimaksud oleh Roge ia mengatakan apa yang sedang kau bicarakan, Roge menjelaskan lebah akan sangat menyakitkan jika racunnya telah masuk ke dalam kulit dan membuatnya bengkak pukulanku tadi semuanya berada di tempat yang rentan pada tubuhmu yaitu leher lengan dan wajah depanmu, jika spirit yang disuntikan ditarik dalam sekejap tubuhmu akan menderita kerusakan besar, tepat saat Roge mengatakan itu ia langsung bersiap menarik energi spiritnya sambil mengatakan inilah saatnya untuk menarik, Tae seketika menjadi sangat panik ia mengatakan kumohon tunggu sebentar, namun Roge sama sekali tak peduli ia langsung menariknya, seketika tubuh Tae mengeluarkan darah dari berbagai tempat tubuhnya seperti sedang dicabik-cabik, matanya memerah dan sebelum ia kehilangan kesadaran ia bergumam bagaimana bisa aku dikalahkan dengan seperti ini. Melihat Tae yang terkapar di tanah Roge mengatakan sudah kubilang sejak awal kau tidak perlu berterima kasih kepadaku aku akan mengambil kartunya terima kasih dasar orang besar. Di gunung dalam Wai dan pelayannya berhasil menemukan pintu masuk ke dalam kampus Lougi yang berada di belakang air terjun. Pelayannya ini bernama Xiao ia mengatakan bukankah kita sudah terlambat mengikuti ujian masuk. Wai mengatakan kau terlalu banyak bicara ia kemudian menggunakan sihirnya yang membuat Xiao mengambang seperti berada di dalam sebuah bola. Setelah itu Wai berjalan di atas air ia mengatakan baiklah sekarang mari kita pergi ke kampus Lougi. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.